product departmentalization. Jadi pengelompokannya berdasarkan produk ya. Ini contoh perusahaan namanya Bombardier Limited ya. Itu ada sektor mass transit sektor ya. Ini perusahaan apa ini? Rail product sector, recreational and utility vehicle. Ini perusahaan otomotif ya. Ya enggak? Dia memproduksi vehicle kayaknya nih, kendaraan-kendaraan. Jadi dia bagi-bagi nih. Ada yang jenis kendaraan yang bisa apa namanya? Sektor mass transit berarti dia untuk misalnya kendaraan-kendaraan armada-armada besar gitu ya. Kemudian ada yang untuk kendaraan rekreasi. Ada yang rail product, berarti kan seperti kereta api dan sebagainya ya. Nah itu jadi produk-produknya ada ABC gitu ya. Nah nanti masing-masing ini punya struktur fungsional lagi ya. Misalnya di yang untuk yang kereta api dia punya lagi tuh finance-nya, punya mungkin production-nya, punya human resource-nya begitu ya. Jadi kelebihannya masing-masing seperti apa ya, kita bisa lihat untuk yang product departmentalization biasanya dia menjadi lebih expert ya, terutama kaitannya dengan how to create misalnya quality produk-produk yang berkualitas ya. Ini kelebihan-kelebihan yang tanda plus tuh ya, ada 3 ya. Kemudian jadi spesialisasi berdasarkan produk. Jadi dia bagaimana meng-create suatu produk itu dia akan menjadi more expert ya gitu. Kemudian lebih dekat kepada customer mungkin dalam hal ini karena kaitannya dengan produk tadi. Siapa customer dari produk misalnya kereta api, berarti kan semua customer dari si produk kereta api itu akan lebih dekat dengan si departemen yang ngurusin produk kereta api tadi ya. Dia akan lebih fokus kepada customer terkait dengan produknya dia. Nah, kekurangannya mirip dengan yang tadi, yang geografis ya. Karena departemennya berdasarkan produk, maka di setiap departemen yang berdasarkan produk tadi ada muncul fungsi-fungsi ya. Tadi ada finance segala macam. Jadi ada duplikasi ya. Ada lebih banyak lagi nih orang-orang fungsionalnya lah kita sebut ya. Orang-orang fungsionalnya lebih banyak. Nah, di situ jadinya bisa berlebihan jumlahnya. Sama juga limited view of organization goals. Jadi apa namanya mindset dari si orang-orang di dalam departemen berdasarkan produk itu dia terbatas ya hanya kepada departemennya dia sendiri saja. Itu proses departmentalization. Jadi departmentalisasi berdasarkan proses tadi yang saya contoh industri tekstil ya. Jadi proses-proses yang ada di organisasi atau di perusahaan itu dibuatkan departemennya masing-masing ya. Ada sub-sub prosesnya. Oke, nah ini kelebihannya apa? Adanya efisiensi ya dari setiap aliran pekerjaan. Jelas ya, jadi efisiensi karena setiap proses itu kemudian apa namanya ada yang ngurusin ya dengan baik, spesialisasi berdasarkan proses. Jadi otomatis ada efisiensi di dalam pengerjaan sub-sub proses tadi. Nah, ini kekurangannya lebih terbatas ya hanya untuk jenis-jenis dari produk tertentu ya. Ini ya air ulang isi ulang galon ya. Itu kan lebih ke proses tuh ya enggak? Ada mungkin proses pencucian galon, ada proses pengisian airnya, fillingnya, ada proses pengantarannya ya. Ini customer ya, customer retail ya, retailer, kemudian ada wholesale, ada grosir, ada government, ada pemerintah ya. Nah, ini kelebihannya adalah lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan customer ya. Nah, cuma kekurangannya mirip-mirip dengan yang tadi.